Selamat pagi semuanya, nama saya Sultan Sulaiman dan saya akan menjelaskan tentang electric propulsion rocket. Pertama-tama, apa sih yang nge-backgroundin electric propulsion rocket ini? Jadi, buat roket chemical biasa, dia itu kuat, gaya dorongnya sangat kuat, tapi sangat boros. Sedangkan luar angkasa itu sangat luas dan butuh butuh konsumsi bahan bakar yang sedikit dan juga ringan. Nah, oleh karena itu, engineer-engineer sekarang ngebuat jawabannya. Jadi kita mengembangkan electric propulsion rocket. Nah, apa sih electric propulsion rocket itu? Jadi sebenarnya electric propulsion itu mengubah gaya listrik menjadi gaya kinetik. Sesuai dengan hukum Newton yang ketiga, jadi dia itu mendorong partikel bermassa kecil, biasanya itu gas, dengan kecepatan sangat tinggi. Mirip dengan kipas. Kipas kan ngedorong angin. Nah, ini kipasnya untuk ion. Ion partikel. Jadi ion partikel itu didorong keluar. Nah, artinya roketnya terdorong ke arah yang sebaliknya mengikuti hukum Newton ketiga. Aksi sama dengan minus reaksi. Nah, cara bekerjanya bagaimana? Jadi dia bekerja itu tidak ada combustion sama sekali, tidak ada pembakaran. Hanya melalui working fluid. Kemudian dalam kasus ini misal kita ambil xenon. Xenon nih, dia mengionisasi gas-gasnya, diionisasi kemudian mempercepat ion dengan medan listrik atau magnet. Nih, seperti yang kita bisa lihat pada gambar yang di sini. Jadi dia ion itu masuk ke elektrostatik akselerator. Kemudian ionnya nanti keluar menghasilkan thrust yang kecil tapi efisien. Nah, saya ngebuat tabel perbandingan antara roket yang menggunakan chemical sama electric. Nah, parameter-parameternya kita bisa lihat dalam trust. Tentu saja yang kimia lebih besar dibandingkan yang listrik. Durasi nyalanya sangat jauh yang listrik lebih bagus. Karena yang menggunakan chemical itu singkat. Misal dia dipakai hanya buat take off dari bumi ke luar angkasa. Sedangkan yang listrik itu bisa panjang, bisa berhari-hari sampai yang berbulan-bulan. Tapi harus kita ingat kalau trust yang dikasih itu sedikit. Kemudian ada specific impulse. Nah, yang propulsi listrik sangat besar. Kemudian bahan bakarnya tentu saja yang listrik sangat hemat karena beberapa propulsi listrik itu bisa menggunakan panel surya. Kemudian aplikasinya ya tentu saja yang propulsi dipakai untuk satelit deep space, sedangkan yang kimia itu hanya dibuat buat launch aja atau escape. Nah, kapan digunakan? Yang chemical digunakan saat take off, sedangkan yang listrik itu digunakan saat satelit butuh untuk menjaga orbit gitu, station keeping. Nah, itu pakainya yang elektrik. Kemudian wahana luar angkasa butuh dorongan lembut tapi yang lama, pakainya elektrik atau misi yang jauh untuk ke Mars, untuk ke asteroid atau ke Jupiter. Nah, lanjut, di sini ada klasifikasinya. Jadi, pertama kita ngebahas tentang elektrothermal. Contohnya di sini ada namanya resistojet. Jadi sebenarnya energi listrik ini digunakan untuk memanaskan si propelannya. Misal si nitrogen atau amonia, ni inlet propellant gas dipanaskan. Nah, setelah panas, dia itu dikeluarkan melalui nozzle dan menghasilkan thrust. Seperti yang kita bisa lihat di sini. Kelebihannya apa? Dia sederhana dan murah, dan dia efisien daripada cold gas thruster. Tapi, spesifik impulsnya tidak terlalu tinggi dan masih kalah jauh dibandingin elektrostatik dan elektromagnetik. Yang mana jenis yang akan saya jelaskan. Next. Buat elektrostatik, misal dipakai dalam project NASA, namanya NASA Down, Ceres, NASA Down. Nah, propelan ini biasanya xenon diionisasi menjadi ion bermuatan positif. Nah, ion, nih kita bisa lihat di sini ada ion source. Nah, ion ini dipercepat oleh medan listrik, accelerating electrode, dari elektroda atau mesh keluar dan menghasilkan thrust. Sangat efisien dan spesifik impulsnya bisa sampai 10.000. Nah, ini dibandingkan menggunakan chemical bisa sangat hemat ribuan kilogram. Karena kita tahu sendiri kalau di roket chemical itu beratnya 85%, 90% itu dari massa dari si propellannya. Sisanya hanya logistiknya saja. Sedangkan buat yang listrik itu bisa hemat ribuan kilo dari yang bahan bakarnya saja dibanding dengan chemical yang listrik lebih baik. Next, buat yang ada namanya Hall effect thruster. Jadi menggunakan efek dari Hall ini. Nah, jadi jenis ion thruster ini sangat modern, populer di Eropa. Cara kerjanya, gas xenon itu diionisasi di ruang plasma. Nih, kemudian medan magnet untuk menjaga elektron tetap sirkulasi, efek Hall, dan ion dipercepat keluar menghasilkan thrust. Sebenarnya mirip-mirip sama yang awal. Bedanya ini hukumnya dari hukum Hall.
Nah, ini lebih sederhana, kemudian lebih kecil, efisiensi tinggi, dan cocok untuk satelit Geo Leo. Kemudian lanjut ke elektromagnetik. Nah, ini klasifikasi terakhir. Nah, contohnya ada magnetoplasma dynamic sama PPT, Pulse Plasma Thruster. Nah, ini itu menggunakan gaya Lorentz, gabungan dari medan listrik dan magnet untuk mempercepat plasma seperti meriam. Jadi, kalau saya jelasin simple, MPD, magnetoplasma dynamic ini, plasma dipercepat seperti railgun, kayak laser, menghasilkan terasan besar. Sedangkan si pulse plasma thruster ini menembakkan pulsa plasma dengan kapasitor, cocok untuk mengkoreksi posisi buat satelit-satelit. Next. Nah, challenge yang dihadapi dalam membuat electric propulsion ini tentu saja karena terasa kecil. Jadi butuh waktu berhari-hari untuk sampai ke titiknya. Kemudian dayanya itu butuh sumber daya besar, bisa dari panel surya atau dari reaktor mini. Anggaplah nuklir atau dari apa. Jadi butuh daya yang sangat besar karena listriknya tetap harus dipenuhi kan. Salah satu challenge juga yang lain itu bisa jadi karena erosi material. Karena komponen internal bisa aja aus karena ionnya yang berenergi tinggi. Untuk menyimpulkan semuanya, jadi electric propulsion itu efisien, ringan, dan cocok untuk luar angkasa. Tapi tidak menggantikan roket kimia, bisa menyempurnakannya tapi tidak menggantikannya. Jadi misal kita menggunakan roket kimia buat lepas landas, kemudian di luar angkasanya kita bisa pakai yang electric propulsion yang ini. Nah, itu menyempurnakannya. Kemudian semakin banyak digunakan oleh NASA dan perusahaan-perusahaan swasta. Jadi ya makin baik. Ini referensi diambil dari buku Sutton dan Martin. Dan terima kasih.